Ya. Oke. Start. Salam, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berharap kalian hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya Benyamin Kaja, guru bahasa Indonesia di SMP Kristen Citra Bangsa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya mengajak kalian untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke. Anak-anakku, hari ini kita belajar tentang teks berita. Setelah kalian belajar tentang teks berita, hal yang perlu Pak tekankan adalah kalian mampu menyampaikan informasi secara faktual, aktual, dan menarik. Dan selesai belajar berita, kalian juga harus berperilaku jujur dalam menyampaikan informasi. Oke. Mungkin ada di antara kalian yang mengetahui apa itu berita. Dan ada yang pernah baca berita. Apa itu berita? Berita adalah sesuatu informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Misalnya si A menyampaikan kabar bahwa hari ini dia tidak pergi ke sekolah. Itu adalah salah satu berita. Nah, lalu bagaimana dengan berita-berita yang ada di koran atau di surat kabar? Sekarang sudah banyak media online dan lain sebagainya. Berita dikategori ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah berita berupa fakta dan dua berupa opini. Berita yang berupa fakta di sini adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi, faktual, yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan opini adalah pendapat seseorang yang belum bisa dipertanggungjawab kebenarannya. Nah, itulah bedanya antara berita berupa opini dan berita berupa kenyataan, fakta atau kenyataannya. Jadi nanti Pak tanya lagi besok. Awas kalau kalian tidak tahu. Jadi mungkin ada satu istilah kronologis. Mungkin kalian dalam syarat-syarat berita itu mungkin kalian asing sekali dengar kata-kata itu. Kronologis di sini adalah proses atau terjadinya masalah itu, atau istilah sehari-harinya, awal terjadinya, bagaimana hal itu bisa terjadi, urutan sebab akibatnya. Oke. Ada dalam teks berita pula ada yang namanya unsur-unsur yang membangun sebuah berita. Apa unsur-unsur yang membangun sebuah berita? Mungkin kalian pernah belajar di SD. Itu yang pertama yang kalian biasa belajar di SD itu adalah 5W1H. Sedangkan dalam bahasa Indonesia punya istilah tersendiri, yaitu adik simba. Adik simba artinya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Karena saya belajar bahasa Indonesia, saya menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Jadi kita ingat bahwa adik simba. Oke? Yang pertama adalah apa? A.
di mana, K kapan, si siapa, mengapa, B bagaimana. Jadi adik Simba. Oke, jadi unsur yang membangun sebuah berita itu terdiri dari berapa anak-anak? Yaitu 6. Oke, ingat itu. Jadi untuk pertemuan ke depan, Pak akan bahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Apa yang dimaksud dengan bahasa populis, apa yang dimaksud dengan kalimat logis dan beretika, informasi dan judul yang singkat, kata kerja aksi, verba pewarta, kata keterangan. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati kalian semua. Ingat bahwa berita itu digolong ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah fakta dan opini. Ketika kita belajar tentang fakta, oke, berhenti dong. Beta lupa jabarkan dengan nilai ini apa tadi.